Halo, kembali lagi bersama saya Edi Gunanda. Pada video kali ini Edi akan buatkan video tentang ketentuan daripada garansi ya. Jadi ketentuan garansi. Jadi kalau misalnya teman-teman nambah ini, apakah menghilangkan garansi atau nambah itu menghilangkan garansi gitu ya. Edi buatkan video ini karena ada customer Edi yang menanyakan, Mas Edi coba buatkan dulu ketentuan garansi. Karena saya ada mau nambah aksesoris nih, saya ragu apakah kalau saya nambah ini akan menghilangkan garansinya begitu ya. Jadi akan coba sampaikan di sini untuk ketentuan daripada garansinya. Sebenarnya ketentuan dari garansi atau waranti itu teman-teman bisa lihat di website Suzuki di suzuki.co.id ya. Teman-teman bisa lihat di situ jelas semuanya, ada ketentuannya ya. Di situ semua lengkap. Yang termasuk garansi atau tidak garansi gitu ada semua ya. Nah, sebelum kita masuk kepada ketentuan daripada garansi, ada baiknya kita mengetahui dulu nih teman-teman. Apa itu garansi ya? Garansi adalah jaminan tertulis yang diberikan kepada konsumen yang dikeluarkan oleh pabriknya yang menjamin bahwa barang tersebut tidak rusak atau cacat dan berjanji memperbaiki jika barangnya itu cacat atau rusak ya dalam waktu tertentu ya. Jadi ada jangka waktu ya teman-teman. Itu yang dinamakan, yang sering teman-teman lihat di stiker itu, garansi 3 tahun atau 100.000 km. Seperti Suzuki-nya sendiri, kalau di Suzuki teman-teman, itu mobil kita itu 100.000 km atau 3 tahun untuk garansinya gitu ya. Nah, sekarang kita bahas ketentuan-ketentuan daripada jaminan garansi daripada Suzuki-nya. Yang pertama, jangka waktu garansinya sendiri ya teman-teman. Untuk di Suzuki itu jaminan jangka waktunya itu 36 bulan atau 100.000 km. Mana terlebih dahulu tercapai ya, gitu. Jadi kalau misalnya udah 3 tahun nih, tapi belum nyampe 100.000, itu udah habis garansinya. Tapi dia belum nyampe 3 tahun atau 36 bulan, dia udah lebih dari 100.000 km. Nah, garansinya sudah habis gitu ya teman-teman. Terus yang kedua, ketentuannya yaitu kerusakan yang diakibatkan cacat material atau cacat produksi ya. Jadi kesalahan saat produksi, ada kecacatan, ada kerusakan gitu ya saat proses produksi. Terus yang ketiga, kerusakan dalam pelaksanaan perbaikan. Jadi kalau teman-teman lagi servis nih di bengkel Suzuki, tiba-tiba pas di servis nih atau lagi dibawa ke bengkel ada part yang rusak gitu atau ini yang rusak gitu ya. Jadi Suzuki itu memberikan part yang asli ya, dikasih cadangannya. Dan untuk biaya servis dan jasanya itu gratis ya, nggak ada biaya sama sekali ya gitu. Terus selanjutnya, ketentuan ini akan berlaku jika teman-teman melakukan servis berkala secara rutin ya. Jadi ada ketentuannya ya teman-teman. Jadi kalau di Suzuki sendiri itu All in R3 misalnya ya, itu servis pertama itu kan 1.000 km atau 1 bulan ya. Jadi kalau misalnya teman-teman lebih dari itu akan wanti-wanti nih, takut habisan garansinya gitu. Selanjutnya itu di 10.000 km atau 6 bulan ya. Jadi udah 10.000 nih, teman-teman bawa aja ke bengkel. Atau belum nyampe 10.000 tapi udah 6 bulan, bawa aja ke bengkel. Dan ini kalau misalnya teman-teman udah setahun tapi nungguin kilometer sampai 10.000, udah setahun nih, itu akan menghanguskan garansi teman-teman ya. Terus selanjutnya adalah jaminannya ini dia nggak berlaku buat ini ya, penggunaan yang gampang aus. Jadi yang gampang aus itu misalnya kopling ya, kain rem, ban ya, itu kan itu yang menyebabkan kausan ya. Jadi itu nggak termasuk ketentuan garansi. Jadi kalau teman-teman bannya botak nih atau koplingnya habis gitu kan, itu nggak bisa masuk garansi karena itu barang yang bersifat aus ya. Jadi kalau dipakai gampang aus gitu. Jadi pinter-pinter teman-teman aja cara menggunakannya gitu ya. Dan satu lagi, jaminan ini berlaku di seluruh Suzuki Indonesia yang resmi ya, Suzuki resmi.
Jadi ketentuan ini berlaku di seluruh Indonesia, tapi teman-teman bawa ke bengkel Suzuki resmi di kota teman-teman ya. Oke, sekarang kita masuklah ke hal-hal yang tidak termasuk dalam garansi atau jaminan ya. Nih, sebenarnya itu ada banyak ya, ada sekitar 16 ya, ini nggak termasuk di dalam ketentuan garansi. Yang pertama itu ini sambil baca ya. Kerusakan yang diakibatkan tidak melaksanakan servis rutin di Suzuki resmi selama masa garansi ya. Jadi selama teman-teman terima mobil nih kan selama 36 bulan atau 100.000 km kan itu masih dalam garansi ya. Teman-teman nggak melakukan servis secara rutin. Terus yang kedua, kerusakan akibat penggunaan kendaraan atau material tidak sesuai dengan anjuran yang tercantum dalam buku servis ya. Seperti spesifikasi, kapasitas, kecepatan dan lain-lain ya. Jadi kalau teman-teman mengubahnya gitu ya, memodifikasi seperti mesinnya ditorsinya ditambahin atau dikasih turbo gitu ya, atau di iniin ya kan, busnya diganti atau knalpotnya diganti gitu, akan menghilangkan garansi teman-teman ya. Terus selanjutnya, kerusakan akibat penggunaan material suku cadang yang bukan asli ya. Jadi kan Suzuki itu semua materialnya seperti busi, ban, mesin segala macam ya kan, kabel-kabelnya kan asli semua ya. Tiba-tiba teman-teman memodifikasi mengganti ke yang bukan asli Suzuki ya. Saat terjadinya kerusakan atau terjadinya insiden gitu ya, atau apa gitu, teman-teman mengklaim garansinya itu nggak akan bisa karena teman-teman mengganti partnya tidak asli dari Suzuki ya. Terus selanjutnya, kerusakan akibat melakukan modifikasi di luar standar Suzuki, pengerjaan bodi, karoseri, penyetelan di luar bengkel resmi Suzuki, penggunaan ban tidak standar ya. Jadi teman-teman sama seperti yang disampaikan tadi ya. Jadi sebenarnya bolak-balik ya, dia menjelasinnya di situ aja ya. Jadi penggantian ban, penggantian bodi gitu ya. Kalau misalnya mobil pickup kan itu masih garansi 3 tahun ya. Itu kan ada karoseri ya, box gitu, atau teman-teman nambah-nambah ini gitu kan. Itu akan menghilangkan garansi daripada mobil teman-teman ya. Terus selanjutnya, bunyi, bau, getar, perubahan bentuk ya, dan kausan timbul akibat pengendaraan yang tidak tepat ya. Jadi teman-teman pakai Suzuki-nya juga nih, teman-teman kebutan itu nggak sesuai dengan buku petunjuk. Jadi cara penggunaan mobilnya begini loh, nggak boleh diginiin, nggak boleh gituin. Kalau misalnya terjadi apa-apa itu nggak termasuk garansi ya. Sebenarnya ini semuanya bisa dijamin sama asuransi teman-teman. Seperti ini nih. Penggunaan kendaraan untuk rally dan lomba kecepatan ya. Jadi kalau misalnya teman-teman lagi rally ya, atau di mana gitu, buat balapan ya di jalanan, teman-teman tiba-tiba nabrak gitu ya, terjadilah kerusakan 30%, ban pecah, lampu pecah, bumper pecah, semuanya itu semuanya bisa sebenarnya dijamin oleh asuransi. Makanya teman-teman saat membeli mobil di Suzuki itu, kalau misalnya teman-teman kredit itu kan udah include sama asuransi ya, karena diwajibkan memakai asuransi kalau kredit. Tapi kalau teman-teman membeli secara cash itu kan biasanya belum include sama asuransi. Jadi sarankan sih teman-teman tambah dengan asuransinya gitu ya. Jadi supaya teman-teman aman, terjamin, nyaman membawa mobilnya, jadi tidak khawatir apa-apa, begitu ya. Oke, selanjutnya, kerusakan akibat penggunaan kendaraan untuk disewakan atau dirental ya. Jadi teman-teman beli mobil nih di Suzuki misalnya, niatnya beli mobil ini buat rental atau buat disewakan ya. Jadi kalau misalnya terjadi kerusakan apa-apa gitu, itu nggak bisa diklaim garansinya teman-teman, karena buat kebutuhan rental kan, buat kebutuhan bisnis gitu. Jadi bukan buat kebutuhan pribadi sehari-hari gitu ya. Jadi semua orang memakai itu, jadi nggak bisa masuk ke dalam garansi gitu ya. Terus selanjutnya, kerusakan kilometer odometer ganti kabel. Jadi ini juga termasuk nih, ganti-ganti kabel ya. Kalau teman-teman ganti-ganti kabel odometer itu nggak masuk asuransi juga.
Jadi terjawab sudah ya teman-teman. Kalau teman-teman mau garansinya tetap utuh kepada teman-teman, jangan mengganti atau menambah kelistrikan terhadap mobil Suzuki teman-teman ya. Kalau misalnya aki ya, aki, kita ngomongin aki. Sebenarnya kalau masalah aki, Suzuki itu memberikan jaminan terbatas ya, tapi nggak nyampe 36 bulan atau 100.000 km ya. Kalau aki itu jangka waktunya 12 bulan teman-teman. Jadi atau 20.000 km. Jadi Suzuki memberikan jaminan garansi 12 bulan atau 1 tahun untuk akinya sendiri atau baterai ya. Terus selanjutnya shock absorber dalam jangka 12 bulan juga ya, atau 20.000 km. Jadi kalau misalnya terjadi kerusakan pada shocknya itu masih garansi sama Suzuki ya. Terus selanjutnya audio itu sound ya. Jadi kalau Suzuki R3 XL7 itu kan ada audio ya. Audio itu kayak head unit touchscreen ya. Soundnya itu kalau misalnya ada terjadi kerusakan itu selama 12 bulan masih garansi. Oke, itu dulu ya. Jadi teman-teman harap inilah bijaksana menggunakan mobil Suzuki-nya ya. Jadi teman-teman pergunakanlah mobil Suzuki-nya dengan baik-baik agar garansinya tidak hangus atau hilang gitu ya. Oke, itu saja dulu tentang masalah garansinya. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton sampai selesai. Sampai ketemu di video di berikutnya. Pokoknya mobil Suzuki ingat Edi. Mobil Suzuki dengan Edi. Nomornya 0813 1879 5985. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.